Oke, ya saya akan masuk secara makro, nanti secara lokasi Bu Sari akan lebih detail, dan terakhir secara spesifik industrial akan dibahas oleh Bu Ipung. Nah, slide pertama ada baiknya kita bicara tentang ekonomi, kondisi ekonomi kita, bagaimana sih profilnya. Di 2019 sebenarnya profil ekonomi kita nggak terlalu jelek-jelek amat ya, secara 1 tahun kita masih ada di 5%. Tapi di kuartal terakhir itu sebenarnya udah ada sign. Kita di kuartal terakhir itu 4,9. Pertama kali di bawah 5%, Pak. Selama 12 kuartal. Jadi itu ada sedikit indikasi perlambatan ekonomi karena faktor global dan seterusnya. Artinya 2020 memang akan cukup challenging. Tapi ini di luar dari faktor COVID pada saat itu kita belum tahu, dan hanya di satu kota yang lebih spesifiknya di Tiongkok. Nah, masuk ke 2020 di kuartal pertama pada saat Februari akhir atau Maret awal terkonfirmasi pasien pertama di Indonesia COVID ditetapkan sebagai pandemi, dan Indonesia juga berdampak. Nah, kuartal 1 ekonomi kita terlihat, Pak, seperti yang merah sedikit saya bold itu. Yang tadinya 4,9 di kuartal 2019, di kuartal 1 2020, pemerintah sudah antisipasi dan turun setengahnya menjadi hanya 2,9. Pada posisi sekarang ini kita di bulan akhir Mei menjelang Juni, kuartal 1 sudah book 2,9. Nah, sebenarnya di dalam masa COVID tersebut, ternyata sektor logistik atau industri merupakan salah satu dari 11 sektor yang masih diizinkan beroperasi gitu. Hampir semua berdampak pasti ya terhadap COVID. Tetapi kalau sektor properti, dari sekian sektor ada hospitality, hotel, retail, komersial, sampai ke industrial, ternyata logistik ini sektor properti yang dampaknya tidak sebesar sektor properti yang lain. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Seperti saya informasikan tadi, salah satu yang masih boleh beraktivitas dari 11 itu adalah logistik industrial. Nah, sehingga kita melihatnya, nah gimana sih selama COVID dan sebelum COVID gitu. 4 tahun terakhir dari 2016 sampai 2019, sebenarnya industrial kita cukup baik performanya. Kalau kita lihat, salah satu dari indikatornya adalah harga tanah. Dari 2016 sampai 2019, grafiknya cukup meningkat seperti yang ada di slide. Hampir 200 USD per square meter. Kita pakai US supaya tidak terkena currency fluktuasi ya Pak ya. Nah, ini indikatornya cukup baik, antara demand sama supply cukup matching lah, demandnya cukup baik lah. Nah, itu sebelum COVID. Nah, sebelum COVID juga terakhir masih ada transaksi yang cukup besar. Nah, kemudian setelah COVID, seperti saya informasikan tadi, logistik masih salah satu industri yang masih boleh bergerak meskipun volumenya turun gitu. Tapi tidak stop, tidak berhenti gitu. Jika dibandingkan dengan hospitality, hotel langsung berhenti, retail, mall langsung ditutup. Dan kemudian office juga, kita semua WFA udah hampir 3 bulan ini. Mudah-mudahan apakah akan diperpanjang atau enggak, kita belum tahu, tergantung dari local authority, dari pemerintah. Nah, sehingga ada industrial yang kemudian kita kasih judul nih, township centric atau industrial centric. Township centric itu ada industrial estate yang di dalamnya ada suplemen, ada pelengkap, ada hotelnya, ada mallnya. Tapi ada juga industrial estate yang hanya industri saja. Nah, ini menjadi cukup menarik kita bahas. Sehabis ini, slide ini Bu Sari akan tambahkan bagaimana profil lokasi dari sektor-sektor industri tersebut yang masih ada geliatnya selama COVID. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Donan. Terima kasih Pak Donan. Pak Edo, saya mohon izin untuk menyampaikan, menyambung dari apa yang Pak Donan sampaikan. Jadi berikut adalah slide tentang sebaran kawasan industri Jakarta dan sekitarnya.
Kalau kita lihat secara agregat ini adalah posisi dari Jakarta dan kita lihat di bagian timur ini adalah koridor di mana memang saat ini geliatnya masih berjalan. Bahkan masih ada pencatatan transaksi untuk kawasan-kawasan di sektor ini. Memang kita lihat secara agregat, aglomerasi di kawasan timur ini cukup tinggi ya. Jadi kawasan industri Jakarta dan sekitarnya memang masih mendominasi di kawasan timur. Jadi memang tidak heran ketika pemerintah menanamkan berbagai infrastruktur di kawasan ini. Sebut aja ada double track, kemudian speed train, termasuk dalamnya elevated highway dan kemudian JOR, termasuk juga bandara dan pelabuhan ya yang dikembangkan di wilayah timur ini. Karena memang demikian tingginya potensi dari pengembangan dari wilayah ini. Nah, kalau di Jakarta sendiri mungkin relatif sedikit scattered di bagian utara, sementara di bagian barat kita lihat ini scattered-nya adalah di bagian Balaraja dan Cikande ya. Jadi memang jenis industrinya pun sedikit berbeda dengan apa yang berlaku di wilayah timur. Di bagian barat lebih kepada industri yang berbasis raw material yang memang ada di situ. Jadi industri berat termasuk pada industri baja ya yang memang raw materialnya ada di bagian barat wilayah ini. Itu dan satu hal lagi yang bisa saya sampaikan bahwa kita ini melihat visualisasi dari sebaran kawasan industri ini melalui platform digitalnya Knight Frank atau yang biasa kita sebut sebagai KF Map. Jadi ini adalah salah satu platform digital property mapping yang dikembangkan oleh KF Map sejak tahun 2015. Jadi mencoba untuk memvisualisasikan sektor-sektor properti berdasarkan perspektif helikopter view. Jadi berbagai sektor yang akan kita tampilkan bisa dilengkapi informasi visualisasinya dengan informasi infrastruktur misalnya. Jadi ketika kita lihat sektor industri ini, kita bisa mengeluarkan juga informasi spasial mengenai infrastruktur yang existing maupun yang proposed yang akan dibangun di sekitar wilayah tersebut. Termasuk juga amenities yang menunjang dalam hal ini misalnya kalau kita keluarkan informasi tentang sektor properti, kita bisa keluarkan juga informasi amenities terkait misalnya keberadaan rumah sakit, kemudian sekolah, universitas, kedutaan besar, termasuk residensial yang ada di sekitarnya, retail, office, dan seterusnya. Dalam hal ini, KF Map akan membantu mengarahkan analisis lokasi kita lebih tajam untuk melihat positioning kita, sektor properti kita, comparative advantages yang dipunya dari si sektor properti kita dibanding dengan kompetitor dalam hal ini itu. Yang bisa saya sampaikan terkait sebaran kawasan industri dalam hal ini di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan platform KF Map yang dikelola, dikembangkan oleh Knight Frank Indonesia saat ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengerucut pada tinjauan industri, tinjauan sektor industri dalam hal ini mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Ipung. Saya persilakan Bu Ipung, terima kasih. Oke, thank you. Jadi saya langsung aja ya Pak, untuk pasar industri. Sorry Pak? Silakan. Oh ya, oke. Jadi untuk pasar industri mungkin kita bisa bedakan terlebih dahulu antara pasar sewa maupun pasar jual beli. Nah untuk pasar sewa di dalam kawasan industri sendiri itu masih terus berjalan. Ini dipacu oleh pergerakan sektor logistik yang memang mekanismenya terus berjalan terlepas dari kondisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi yang pada saat ini sedang kita jalankan. Di dalam kawasan logistik itu sendiri, di dalam sektor logistik itu sendiri, sektor-sektor yang mendominasi adalah F&B, Pak, lebih ke makanan, kebutuhan pokok, serta juga dari consumer goods yang memang itu merupakan daily needs dari hampir semua orang, kemudian juga dari global brand lainnya yang ikut menunjang. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi yang seperti ini, sektor industri terus berjalan. Karena memang itu terkait dengan berbagai faktor yang bukan merupakan short investment
scheme atau skema investasi jangka pendek, tapi industri itu selalu long term investment. Jadi sudah ada pertimbangan supply demand dan kemudian dari segi pasar maupun asal barang atau untuk melemparkan output dari industri itu sendiri. Nah, terkait dengan jangan terus berjalannya sektor-sektor logistik ini khususnya dan juga ditunjang oleh e-commerce, kami mendapatkan di lapangan ada kelangkaan supply, khususnya untuk gudang-gudang dengan harga yang baik, harga yang masih bisa diabsorb dan di lokasi yang baik, begitu. Jadi ini menjadi tantangan juga, mengingat untuk beberapa kawasan itu sudah sangat ditunjang oleh infrastruktur yang sudah mumpuni sekali. Dan untuk sektor untuk demand dari segi local market itu juga sebenarnya masih ada, masih jalan, hanya memang karena ada perlambatan kegiatan ekonomi ini dipacu oleh pandemi, maka mereka agak sedikit memperlambat, tapi bukan berarti membatalkan. Jadi disesuaikan dengan the new norm yang nanti akan diaplikasikan bersama. Gitu. Jadi bagaimana kita adapt dengan the new norm yang juga nanti dipandu oleh blueprint dari pemerintah, begitu. Ini ditunjang dengan data dari BKPM bahwa domestic investment itu meningkat selama 53% pada Q1 tahun 2020. Ini kalau Bapak bisa lihat, sektor yang menunjang adalah memang terkait dengan kegiatan industri. Dan selain itu yang sangat kita apresiasi dari perkembangan sektor industri adalah multiplier effect yang bisa ditimbulkan oleh pergerakan sektor ini. Jadi bisa merambat ke sektor lainnya, bisa memacu konsumsi di suatu daerah, bisa memacu tingkat permintaan untuk apartemen atau untuk rumah, dan juga supporting facility untuk komersial dan sebagainya, termasuk juga hotel. Ya, Bu Sari bisa next. Kemudian secara global, Pak, Indonesia ini masih tetap seksi, quote and quote, khususnya untuk investor asing, industrial asing dari luar tentunya. Karena apa? Kita memiliki potensi pasar, baik pasar produksi maupun juga pasar untuk demand-nya untuk melemparkan hasil produksi tersebut. Nah, jadi terdapat beberapa pipeline multinational company yang rencananya memang akan hadir di Indonesia, hanya memang menunggu waktu yang lebih tepat. Jadi kami berharap dengan berakhirnya masa PSBB ini, pasar akan lebih terbuka lagi menyambut kedatangan para foreign industrialis tersebut. Kemudian foreign industrialis ini memang lebih fokus ke dalam kawasan industri, karena memang bisa saya lanjutkan? Ada. Tadi apa? Jadi lebih fokus mereka ke kawasan, ya, lebih fokus ke dalam kawasan industri karena memang kawasan industri memiliki banyak keunggulan, ya. Jadi selain letaknya yang juga tersentralized dalam satu pintu, sehingga pengelola kawasan memberikan service manajemen yang profesional dan baik, ditunjang dengan fasilitas-fasilitas lain yang dalam satu wilayah tersebut. Kemudian juga kawasan industri memiliki infrastruktur, umumnya ditunjang dengan infrastruktur yang mumpuni untuk aktivitas industrialis tersebut. Nah, terkait dengan foreign investment tadi, Pak, foreign industrialis tadi itu memang rata-rata adalah secara kualitatif bisa kami sebutkan adalah lebih bersifat relokasi, gitu. Jadi potensi Indonesia itu cukup menjadi bahan pertimbangan mereka untuk consideration untuk relokasi kegiatan industri mereka, begitu.
Nah, untuk kedepannya memang kita mengharapkan secara makro, baik ekonomi maupun stabilitas politik ya, bisa ikut kondusif menunjang agar perencanaan untuk terus berinvestasi, khususnya di bidang sektor industri itu tidak terhalang. Dan memang di sini karena pasar yang juga terus bergerak, di sini kita merasa bahwa peran untuk melakukan analisa pasar, khususnya untuk sektor industrial juga akan dibutuhkan. Di samping itu juga servis untuk site search terhadap lokasi-lokasi yang mumpuni untuk kegiatan industrial terkait. Saya rasa untuk ini sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Mumpung kalau ada pertanyaan bisa langsung dimulai. Thank you. Terima kasih. Nah, ini saya mencatat ada beberapa yang menarik. Mungkin dimulai dari, saya ada catat ada 5 Bu, Bapak. Mungkin dibuka dari ini dulu aja deh. Tadi karena disebut potensi asing cukup besar, biasanya wartawan tuh suka ngejar, Bu punya data nggak Bu naik kira-kira dari mana saja dan berapa nilainya, serta ya mungkin dia mau beli lahan berapa luas gitu loh, mungkin bisa digambarin. Kalau ada datanya itu bagus sekali buat menambah di koran ekonomi, pasti ada angka itu. Satu. Yang kedua, kira-kira kalau relokasi itu yang paling banyak diincar dari pengamatan naik tren itu kawasan di mana saja ya? Karena kalau kita dengar yang terakhir itu yang mana? Brebes apa itu ya? Itu di Jawa sana ya. Dan di Jawa juga atau di bagian timur beberapa kawasan industrinya juga digenjot oleh pemain-pemain besar gitu kan. Jadi buat pembuka potensi asing itu, terus potensi kawasan industri yang diincar itu paling banyak di mana? Ketiga, tren harga kira-kira kalau dari analisis naik tank sampai akhir tahun seperti apa fluktuasinya ya? Ada konsultan yang lain kan bilang masih sempat naik 3% pada triwulan 1 ya kan. Nah, ini kami ingin dapat perspektif kalau sampai akhir 2020 tren harga lahan mungkin baik itu di kawasan Jabodetabek maupun kalau ada data juga kayak di Jawa Tengah, di Jawa Timur atau di kawasan yang lain boleh dilengkapi. Kemudian yang terakhir, Pak Donan itu ngomong makro ya. Kira-kira kalau Pak ya, yang terburuk kata Ibu Menteri itu kan bisa minus seperti ya mungkin terburuk ya selama berapa tahun terakhir ya bisa minus gitu. Ini dampaknya seperti apa Pak Donan terhadap bisnis kawasan industri? Itu dulu Miranti. Oke, baik Pak. Silakan untuk pertanyaan pertama. Ya, saya coba jelaskan ya Pak. Jadi untuk angka memang itu sangat relatif Pak, sekali lagi. Jadi tergantung dari motivasi atau niatan mereka pertama untuk eyeing dalam arti menginvestigasi atau mengeksplor Indonesia gitu. Sektor yang memang masuk bisa saya sampaikan di sini adalah yang terkait dengan bisa consumer goods atau yang terkait dengan mass production gitu. Itu bisa banyak. Jadi baru sampai pada tahap ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk size kembali lagi ini tergantung range-nya gitu ya, dari apakah mereka akan relokasi keseluruhan, tentu itu kan membutuhkan perhitungan yang matang gitu ya. Jadi itu kita bisa katakan bisa mulai dari ada yang mencari di 2 hektar, ada yang lebih besar dari itu. Dan untuk kawasan yang paling diincar itu tentu balik lagi ke pertimbangan bisnis mereka. Kami sebagai konsultan tentu memberikan arahan yang tepat untuk kelangsungan bisnis mereka, mulai dari mereka mencari-cari kira-kira lokasi, kemudian sampai ke akuisisinya, gitu. Nah, pertimbangan untuk secure lokasi, khususnya untuk industri itu, tentu ada faktor ekonomi juga, Pak. Jadi ada yang namanya initial cost, jadi
cost yang hanya dibayar satu kali di muka itu untuk akuisisi dan juga untuk operasional cost. Ya ini untuk tiap industri tentu berbeda Pak. Ada yang lebih peka terhadap initial cost, ada juga yang lebih peka ke operasional cost. Nah nanti kita bisa jabarkan di situ lebih lanjut operasional cost-nya itu bisa tentu ke UMR katakanlah gitu. Terus kemudian logistik cost dan sebagainya. Nah ini yang bisa saya sampaikan di mimbar ini adalah infrastruktur yang sudah menyatu khususnya di Pulau Jawa itu sangat diapresiasi oleh klien-klien kami gitu Pak yang hadir dan meninjau ke lokasi itu. Mereka sangat amazed, jadi betul seeing is believing gitu. Nah ini yang memang kita punya kekuatan selain faktor pasar atau demografi yang cukup potensial. Gitu. Sudah Bu, menjawab Pak? Boleh digambar sedikit nggak Bu? Kira-kira itu asingnya dari mana? Kira-kira gitu Ibu ya. Dan perkiraannya Bu kalau diestimasi itu ngincer berapa luas lahan itu berkisar aja Bu kalau ada gitu Ibu ya. Bisa digambarkan nggak Bu dari mana gitu kira-kira? Apakah dari Tiongkok, Amerika, atau Eropa? Untuk lebih. Iya. Ada Pak, dari Amerika ada, dari Asia ada, dari China pun ada, gitu. Kalau luasnya berkisar berapa kira-kira? Luasnya itu kalau bisa saya sampaikan range aja ya Pak ya, Ya di sekitar mulai dari sekitar 2 hektaran Pak, sampai ke lebih besar lagi. Berapa tuh? Bisa 10 Pak. 10 hari. Kalau dirangkum totalnya Bu bisa berkisar berapa atas? Nah ini kan ad hoc basis ya Pak, artinya tidak bisa mengeneralisasi bahwa yang total masuk ke Indonesia secara keseluruhan adalah sekian gitu. Jadi mungkin supaya tidak misleading, kita kasih average-nya aja gitu Pak. Tapi memang cukup aktif kalau saya bisa sampaikan ke Bapak, permintaan untuk mencari lokasi yang tepat untuk aktivitas industri. Bu Ipung, itu permintaannya sebelum COVID atau di tengah COVID ini? Sebelum COVID, Pak, tapi tidak putus. Artinya sebelum COVID, tidak lama sebelum COVID itu sudah awal tahun kalau saya bisa bilang sudah mulai aktif. Kemudian terus berlanjut. Nah, karena ada teknologi ini, kita bisa tetap keep in touch melalui Teams atau Zoom, gitu Pak. Mereka nggak ngeri Bu, baca berita-berita di media gitu. Indonesia kok kayaknya serem banget itu COVID. Alhamdulillah enggak Pak. Jadi mereka udah pintar dan sudah, ya bukan yang lain tidak pintar, sudah bisa memfilter. Kalau saya boleh tambah ya Pak Edo. Iya, Pak Donan ya? Ya, saya Pak Donan Pak. Mungkin Pak Martin silakan tadi mau tambahkan apa sedikit? Ya, jadi kalau dilihat dari inquiry-inquiry yang masuk selama ini, memang dari sebelum COVID itu kan ada beberapa yang istilahnya dari negara-negara langganan kita lah, termasuk yang Amerika, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa juga. Nah, begitu ada COVID, memang yang langganan-langganan kita itu mereka ngerem sebentar, karena kan juga mereka wait and see. Tapi setelah jalan berapa lama, nah ada inquiry tambahan masuk juga yang di luar dari yang sudah kita handle. Nah itu kalau kita lihat kan maksudnya agak aneh. Maksudnya kok lagi situasi begini yang biasanya ini malah wait and see, tapi kok ini ada inquiry, tetap masih ada inquiry masuk. Karena ya selidik punya selidik, jadi mereka kenapa masih mencari, karena mereka kalau masuk ke industrial estate atau pemain-pemain industri ini, jadi mereka itu lihatnya kan mereka lihat long term sekali. Mereka lihat stabilitas negaranya, mereka lihat infrastruktur yang tersedia di lokasi yang mereka cari, SDM-nya seberapa skillful,
terus juga misalnya UMR-nya di berapa. Nah, ini semua kan jadi faktor-faktor yang menentukan ketertarikan mereka untuk masuk ke satu negara atau ke satu kawasan industri tertentu. Nah, itu jadi mereka malah melihat ini kesempatan untuk mendapatkan harga bagus. Begitu. Jadi mereka melihat, dengan situasi yang sekarang, siapa tahu ada bargain deal. Nah, itu jadi mereka mencari dari sisi itu. Jadi misalnya mereka biasanya belanja dengan harga 100 perak. Siapa tahu misalnya bisa belanja dengan harga 90 perak atau 85 perak. Nah, itu kita kan mereka harapannya seperti gitu. Atau mungkin malah bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi balik lagi ke yang Bu Ipung bilang tadi. Jadi kan ada sisi capex dan sisi opex yang masing-masing industri kalau mau masuk ke Indonesia itu harus diperhitungkan kan. Nah, kalau harga tanah atau harga kawasan industrinya itu turun, berarti kan mereka nggak perlu keluar capex segitu tinggi. Ya kan? Nah, kalau opex, nanti kan mereka juga biasanya kalau misalnya ada krisis di suatu negara atau apa, itu pasti ada subsidi dari pemerintah. Nah, berarti kan mereka harapannya nih, siapa tahu ada OPEX bisa berkurang. Nah, jadi kalau ada kok diskon CAPEX, ada lagi subsidi OPEX, nah itu kan jadi menarik sekali. Gitu. Nah, itu jadi yang kita lihat dari sana, ketertarikan infrastrukturnya kita sudah lebih bagus dari misalnya 5-7 tahun yang lalu. Terus juga SDM-nya juga lumayan melimpah ruah kan. Nah, itu semua jadi menjadi salah satu faktor kenapa di luar langganan klien kita kok ada inquiry baru yang masuk. Itu yang kita lihat. Ya, semoga menjawab ya Pak Eko ya. Pak, tambah sedikit lagi mungkin Pak bisa dilengkapi. Mereka tuh belinya dalam dolar ya Pak? Enggak. Jadi mereka, nah itu juga, jadi kan selama ini kan kita sudah dirupiahkan harga transaksi apapun gitu loh. Jadi mereka buat rupiah lagi turun gitu. Betul, makanya buat mereka makin murah lagi kan? Iya. Betul. Oke Pak, jadi saya mau coba, terima kasih Pak Martin mau bantu jawab pertanyaan Pak Edo tadi ya, tentang kondisi makro ya Pak Edo ya? Iya. Ya, menyambung dari cerita Pak Martin tadi dan pertanyaan Bapak, memang kalau pemerintah sudah merilis ya terburuk itu growth bisa sampai minus 0,4. Ya, amit-amit mudah-mudahan jangan gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi jika sampai seperti itu? Seperti yang Pak Martin informasikan tadi, itu kan kita bicara affordability. Jadi kita pakai prinsip 3A, 3A ya. Yang kedua, acceptability. Sementara yang ketiga, availability. Availability untuk industrial kita, saya pikir tidak kesulitan, supply kita cukup banyak, pemerintah sudah cukup banyak buka KEK, industrial zone dan seterusnya. Nah, tinggal acceptability dari masing-masing daerah tersebut. Nah, ini apakah tenaga kerjanya siap? Apakah UMR-nya cocok gitu? Kenapa berusaha, kalau dulu awalnya kan 10-20 tahun yang lalu masih mendekati infrastruktur berada di sekitaran Jakarta. Sekarang mereka don't mind gitu, nggak harus dekat dengan Jakarta karena mereka tahu infrastruktur kita berkembang. Di lain sisi mereka juga tahu UMR kita naik, tetapi tidak semua naiknya kencang gitu. Ada di daerah provinsi tertentu yang ada kenaikan tapi masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, itu prinsip 3A. Nah, terus kalau sampai ekonominya seperti itu, jangka pendek gimana? Nah, yang pertama, jangka pendek saya pikir seperti yang kemarin terjadi ya, sementara pandemi, lockdown, ternyata e-commerce malah makin kencang tuh Pak. Mereka cari gudang yang sifatnya jangka pendek. Nah, logistik supply chain yang sifatnya e-commerce masih cukup baik. Nah, gimana kalau jangka panjang? Ini sampai terburuk banget ya, mudah-mudahan enggak ya. Ya, tidak tertutup dan tidak bisa dipungkiri, ini kita harus bicara tentang
PMDN. Bagaimana PMDN bisa melakukan percepatan investasi secara lokal. Dan yang terakhir ya, kita nggak bisa tidak harus G2G, Pak. Nah, kalau kemarin Bapak sempat dengar juga kan G2G itu ada pemerintah Amerika mau pindahin ke Indonesia. Ini kan sifatnya udah mengarah ke sana G2G. Apakah ini merupakan antisipasi dari pemerintah kita dalam jangka panjang seperti yang Bapak tanyakan tadi? Ya, saya pikir mudah-mudahan iya. Ya, kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Saya kira secara makro yang bisa saya tambahkan itu Pak, dan yang perlu kita underline lagi, ternyata blessing in disguise ya, Indonesia ini kan ekonominya nomor satu karena consumption Pak. Jadi sebenarnya ada di sektor UKM dan SME. Nah, inilah yang saya kira secara industrial oleh pemerintah sebenarnya lebih dalam tanda petik bisa lebih disupport. Karena kalau industri yang sifatnya masif, yang gede gitu kan, ya lebih berat gitu ya. Saya pikir itu sih Pak. Oke. Kalau harga ke siapa ya Pak Dono? Harga ke Bu Ipung lebih spesifik Pak. Bu Ipung lagi ya. Bu Ipung, halo. Halo, Pak Edo. Ya. Jadi harganya gimana Bu Ipung kalau analisis naik sampai akhir tahun? Oke. Harga pasti akan mengalami apresiasi Pak, dalam arti pasti ada kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan gitu ya. Saya dengan kondisi yang ada dan tingkat permintaan yang cukup aktif seperti ini, untuk harga yang di dalam kawasan industri yang sudah established tentu akan terapresiasi gitu. Kita prediksi antara 3-5% maksimal gitu ya. Tapi memang pada kenyataannya kalau asking tentu akan berbeda dengan harga transaksi gitu. Itu tentu ada berbagai pertimbangan dalam negosiasinya nanti. Gitu. Dan harga semua dalam rupiah ya Pak. Iya, iya. Kira-kira kalau naik 3-5% bisa rata-rata orang pilihnya Timur Jakarta nih Bu kayaknya Bu, kalau lihat sumber lain harga. Ya. Timur Jakarta masih banyak dipilih, harganya masih, atau di Barat Jakarta Bu? Jadi tergantung jenis industrinya Pak, sekali lagi. Jadi saya tergantung dari segi industrinya dan motivasi mereka untuk memilih kan ada berbagai macam pertimbangan. Jadi ada yang memilih untuk dekat dengan seaport, apalagi nanti Patimban kan masih on progress tuh Pak. Nah itu nanti akan jadi magnet juga untuk Eastern Corridor gitu. Nanti itu akan bangkit semua kegiatan aktivitas di sana gitu ya, subject normal condition tentunya. Kemudian keberadaan dari raksasa atau vendor utama mereka. Dalam hal ini misalkan otomotif ya, mungkin sudah kita ketahui bersama dengan program mobil listrik pemerintah itu G2G antara melahirkan Hyundai untuk hadir di salah satu kawasan. Nah itu dia seperti magnet Pak, akan attract semua vendor yang kecil-kecil dan tentunya semakin bergerak gitu pasar di daerah tersebut. Ada lagi juga pertimbangan harus dekat pintu tol, harus dekat dengan pasar, harus dekat dengan pasar mereka, output dari produk, apakah produknya nanti mau dipakai untuk domestik atau hanya untuk persinggahan saja di Indo nanti dilempar lagi keluar gitu. Jadi masing-masing industri baik Eastern atau koridor Eastern maupun Western koridor yang tadi sudah digambarkan oleh Bu Sari melalui KF Map itu masing-masing punya daya tariknya gitu Pak. Tapi secara umum memang yang Eastern Corridor jauh lebih established karena historically speaking Eastern Corridor jauh lebih dulu dimulai pembangunan kawasannya. Gitu. Cukup jelas Pak Edo? Jelas Ibu.
Tinggal nanti saya dilengkapi dari data Ibu aja dikirim ke saya lewat Pak Mita ya. Pak, itu pertanyaan ketiga kan? Kalau pertanyaan keempat tadi, sudah ya? Kalau gitu, buat penutup kali Oke. hari ini. Ya. Pak, maaf, kalau boleh saya mau merefresh kembali. Jadi untuk angka sebaiknya kita memakai dengan mulai dari small to medium lens size, gitu Pak. Mulai dari up to medium lens size, gitu Pak. Boleh kalau ada angkanya di email boleh Bu, atau ditampilkan di materi itu. Tetap angka ya. Nanti kalau di koran ekonomi saya tulis nggak ada angkanya, ntar orang tanya-tanya kan. Tapi Tanya ke kita Pak. nggak apa-apa, yang boleh dipublish aja Bu. Bu Ipung, kalau ngelihat tren harga ya, tren harga kemungkinan berkisar 5-7% naik, tren permintaan juga tumbuh gitu ya. Bu, kalau naik tren pantau juga nggak kayak di Batam gitu, atau di mana itu, Sulawesi ya, yang juga lagi dikembangin. Tadi singgung sama Pak Donan tentang beberapa KEK kan ada di luar Jawa itu. Trennya gimana Bu kalau ya Indonesia deh Bu? Kalau barusan kan kelihatannya lebih banyak ke Jabodetabek malah fokus. Kalau Indonesia Bu, bisa dibilang sama Bu, 5-7% juga tren harganya. Pak Edo, kalau saya boleh bantu ya sedikit ya. Jadi kalau misalnya dari yang dikatakan Ipung tadi mengenai pergerakan harga positif nanti menuju ke akhir tahun atau kuartal H2 ya. Nah, ini sebenarnya agak susah kalau misalnya kita mengeneralisasi harga bakal positif. Karena nanti banyak faktor yang akan menentukan. Contoh misalnya industrinya apa, ukuran yang dicari seperti apa, dan spesifik keperluannya apa. Contoh misalnya, apakah mereka akan masuk ke kawasan industri yang lebih lengkap, dalam arti yang sudah ada fasilitas-fasilitasnya, termasuk misalnya ada apartemennya, ada hotelnya, ada residensialnya di dalam, seperti konsep township. Atau mereka mau masuk ke kawasan industri yang cuma perlu kawasan industrinya tok. Nah, itu pasti berbeda lagi di harga, juga nanti lokasi juga pasti sangat menentukan. Ukuran, nah kalau misalnya kita ngomong ukuran besar, ya semua pasti suka yang mencari ukuran besar. Tapi ukuran yang kecil, nah itu kita juga lihat itu aktif. Karena banyak logistik yang seperti Ipung bilang tadi, jadi mereka banyak yang mencari short term. Nah, short term ini kita bisa, karena jangka waktunya pendek dan juga ukurannya kecil, jadi bargaining power mereka itu tidak terlalu besar. Jadi harganya itu tidak terlalu fleksibel untuk mereka. Tapi kalau misalnya ukurannya besar, nah berarti kan bargaining power mereka lebih besar, karena mereka bisa minta potongan lebih besar, atau misalnya mereka minta dibikin atau dibangun misalnya water treatment sendiri, atau keperluan spesifik industrinya sendiri. Nah, itu yang kalau kita lihat agak berbahaya kalau kita misalnya generalisasi kenaikannya bisa 3-5% secara umum ya. Karena nanti balik lagi spesifik. 5-7 tadi 1.000. 3-5 tadi Pak. 3-5, oke. Ya. Jadi Pak Martin mau bilang harga trennya nggak bisa diduga, atau ada angka lain? Kalau saya bilang kondisinya ini sekarang dinamis sekali. Jadi kalau kita ngomong positif, nah positifnya di ukuran berapa, mau masuk kawasan industri yang di mana, yang seperti apa, dan lokasinya di mana. Jadi memang agak generalisasi, Pak. Agak susah kita generalisasi, gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa rentetkan ke divisi kita yang lain, jadi di konsultansi itu juga banyak
developer yang masuk ke tempat kita yang minta, ini coba dibikin FS baru dong, karena mereka sedang meninjau apakah lahan yang mereka punya itu bisa digunakan atau bisa dikonversi menjadi lahan industri atau lahan-lahan yang lainnya. Jadi mereka juga melihat nih kondisi sekarang, oh yang ini tidak bagus, apakah saya bisa buru-buru konversi ke peruntukan lahan yang lain atau dijadikan sesuatu yang lain. Nah itu mereka juga banyak yang nanya ke kita. Jadi konsultansinya kita juga lumayan banyak proyek-proyek, bukan dari proyek yang baru, tapi yang dari existing, mereka mau coba evaluasi. Gitu. Jadi saya bisa tulis tren kenaikannya di angka berapa, Pak? Kalau angka sih saya bilang di bawah 3% ya, kalau kita mau ngomong secara umum ya. Jadi berkisar 1 sampai 3% gitu. Bisa minus malah. Wah, bisa minus, Pak. Balik lagi, kondisi yang dicari seperti apa kan? Kan case by case sebenarnya. Jadi sampai, maksudnya gini, saya kan mau nulis nih, sampai akhir tahun, tren harga kawasan lahan industri tumbuh berkisar 1-3% menurut Knight-Frank. Bisa begitu, Pak? Kalau gitu sih cukup aman sih, Pak ya. Itu aja ya, Pak ya? Boleh. Terima kasih, Pak. Tapi ngomong-ngomong, Pak, itu yang minta konsultan itu dari pengambang yang eksis sekarang itu Modern Land atau Surya Internusa, Pak? Gimana, Pak? Kalau yang pemain baru di kawasan industri itu banyak juga yang minta konsultasi ke Pak Martin atau ke Knight-Frank. Kalau kayak Modern Land, Surya Internusa, atau jangan-jangan Agung Podomoro juga, itu kliennya Knight-Frank bukan, Pak? Hampir semuanya mereka tuh kliennya kita, tapi ke divisi tertentu. Misalnya ada yang di bidang tertentu ya, Pak ya? Yang divisi valuation-nya, ada yang ke divisi konsultansinya, gitu. Jadi keperluan mereka kan masing-masing agak beda-beda ya. Jadi ada yang kita bilang klien, ya, tapi spesifik ke departemen tertentu jadinya. Baik, Pak. Cukup jelas. Oke. Mbak Mita nanti bisa dikirimin ya bahan presentasinya atau ada data pelengkap lainnya. Oke, untuk data ya. Udah cukup nih Pak nanyanya. Agak spesifik sedikit, tapi sebenarnya, oh iya, terkait propertinya saya lupa tuh. Kan ada 2 jenis ya, yang pasar yang karakternya itu juga mendorong permintaan hunian, permintaan pelengkap kayak hotel. Trennya seperti apa ya, Pak? Tadi Pak Donan yang bercerita ya. Iya, gimana Pak? Mungkin bisa lebih spesifik. Jadi kawasan industri yang mana yang lebih diminati klien Bapak? Yang dilengkapi dengan fasilitas kayak hunian atau sekedar, saya pernah ngobrol Pak sama salah satu pemain juga, dia sektornya di kayak lemari gitu. Dia mindahin kawasan industrinya dari Bogor ke Sukabumi hanya gara-gara OPEC, Pak. Tapi juga saya lihat karena capek juga. Nah, dia nggak peduli tuh yang di sana sama hunian. Nah, ini analisisnya Knight-Frank gimana? Apakah trennya lebih banyak yang suka lebih lengkap? Iya, nah ini yang menarik Pak. Jadi pada saat mainstream, pada saat pasar normal, tentunya yang lebih menarik adalah yang paling lengkap. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang, ini kan COVID di luar perkiraan semua orang. Krisis ekonomi mungkin pemain, pelaku, stakeholder sudah bisa menghitung ya, ada plan B, plan C. Tapi ternyata kalau seperti COVID ini kan krisis humanitarian ya, bukan
ekonomi lagi, semua orang kena gitu, nggak di Jawa, nggak di Indonesia, seluruh dunia kena. Nah ini yang menarik Pak, itu yang tadi kenapa di statement terakhir Bu Ipung underlining bahwasanya perlunya studi secara spesifik case by case basis, jadi tidak bisa mengeneralisir. Itu yang pertama. Dan kedua tadi saya juga singgung sedikit ke Bapak tentang 3A, affordability, acceptability, sama availability. Nah itu contoh bagus tuh Pak, itu yang Bapak bilang tadi, dia memindahkan industrinya hanya karena affordability. Jadi yang penting murah, yang penting UMR-nya saya bisa bayar. Nggak jauh juga dari vendor raw material saya. Tapi misal Pak, kalau industri chemical saya pikir dia nggak akan jauh-jauh dari Cilegon, karena di situ ada petrochemical besar. Nah, jadi lagi, ini harus case by case basis, dan kita harus lakukan studi lebih spesifik. Seperti tadi di awal saya juga bilang, industrial zone sudah disebar di luar Jawa juga sudah banyak, meskipun masih awal, tentunya punya kelebihan, affordability jelas, harga tanah lebih murah, UMR lebih murah. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan raw mat supply-nya? Bagaimana dengan human resource-nya? Nah, bagaimana orang-orangnya yang bisa dipekerjakan sesuai nggak dengan spek yang dibutuhkan? Jadi matriksnya cukup banyak Pak. Jadi it's not as that simple, di daerah mana, industri apa, berapa. Ya, jadi itu yang kami melihat justru pada saat pandemi ini makin diperlukan studi karena begitu kompleks pasarnya. Nah, ini yang nanti kita lihatnya case by case basis. Kalau kita lihat sih secara grafik, kita kan sudah lewat peak-nya. Industrial itu kan 2011 sampai 2015 Pak, peak-nya untuk Indonesia. Nah, itu terjadi apakah karena faktor Indonesia saja? Tidak, kan ke faktor regional juga. Jadi kita bicara acceptability juga. Nah, negara-negara lain juga kepingin membangun industrialnya, Vietnam dan seterusnya, Malaysia. Nah, jadi kita nggak berdiri sendiri, ini yang harus kita lakukan studi secara spesifik. Itu Pak. Jadi belum bisa disimpulkan secara general ya Pak ya? Iya, kita paling seksi gitu, tapi tergantung jenis industrinya ya. Betul. Karena sekarang industri udah lebih kompleks ya Pak. E-commerce tidak ada 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu belum ada. Nah sekarang mereka ada. Ini adaptasi industrial estate atau sektor properti di industri tentunya berbeda. Nah lokasinya juga berbeda. Nah banyak Pak matriksnya. Kalau saya jawab sampai detail, nanti kesian Mbak Anti, nggak kelar-kelar ini Pak kita. Gak apa-apa di email aja kalau gitu. Jadi kalau pertanyaan turunannya kan, kalau otomotif, berarti otomotif masih moncer tuh di timur Jakarta. Kalau chemical masih moncer tuh di barat Jakarta. Gitu aja kali Pak ya? Iya, ini karena kita berhubungan dengan raw materialnya. Kalau otomotif kan kebanyakan pabrikan dari Jepang, Pak. Ya, memang mereka sudah established di timur. Semua vendor raw mat mereka sudah ada di sana. Ban ada di sana, aksesoris, onderdil, semua ada di timur. Ini kan supply chain ya Pak. Ya mereka nggak mungkin jauh-jauh. Tapi kalau seperti furniture, contoh Bapak tadi, ya dia butuh kayu sama karyawan gitu. Pak pindah aja cari yang paling murah ke selatan. Nggak ada apa-apa mungkin ya Pak sana. Tapi ya itu, ya saya katakan pilihan yang tepat buat spesifik industri gitu. Baik Pak, Pak Edo, saya mau nambahin sedikit untuk yang perihal harga. Jadi sekali lagi mau highlight bahwa memang kita tidak bisa mengeneralisasi karena memang kawasan yang established tentu dia akan bisa manage untuk asking price-nya, apresiasinya lebih tinggi dibandingin yang tidak terlalu populer atau tidak terlalu banyak permintaannya. Begitu Pak. Jadi memang angka-angka tersebut adalah ya kita berupaya untuk memberikan sedikit acuan, tapi memang kalau mau lebih spesifik ya kita harus case by case atau location by location gitu. Mumpung saya ingat juga deh, kalau catatan kenaikan Bu, kalau dari segi rupiah, harga terendah berapa sih Bu? Kalau harga tertinggi berapa sih Bu? Lahan Bu?
Halo Bu Ipung. Halo, ya. Untuk di Eastern Corridor memang kita bicara asking dulu ya Pak. Itu sudah di atas 2,5 juta asking gitu ya. Jadi ada yang mulai dari 3 juta, bahkan ada yang mulai dari 2,7 gitu. Tapi tentu ini kalau harga kan kita relatif, dan bedanya dengan negara maju seperti di Singapura yang semua transaksi itu terrekord gitu ya. Jadi itu data publik. Kalau di sini agak sedikit sifatnya lebih Tutup ya. sensitif ya gitu. Jadi ini memang harus perlakuannya beda gitu. Tapi for the sake of research gitu ya, market study, ya mungkin kita bisa bilang seperti itu. Jadi mungkin lebih amannya sampai dengan 3% Pak gitu. 1-3% tumbuhnya Ibu ya. Iya. Jadi ya bisa aja ada 1-2 kawasan yang memang dia sangat populer dan sangat tinggi demand-nya gitu ya. Dan tanah yang sisa juga tidak banyak. Jadi ya dia bisa apply seperti itu gitu. Tentu beda dengan yang masih banyak land bank dan membutuhkan so-called raksasa atau giant untuk masuk ke kawasannya. Seperti itu Pak. Kalau di kawasan barat tuh? Yes, di kawasan koridor barat. Iya, harganya kira-kira yang terendah berapa Bu, yang tertinggi? Oke. Kan kalau di barat, iya. Kalau di barat tentu lebih rendah Pak. Saya bisa katakan lebih rendah. Tapi memang mulainya di barat itu barat sekali. Jadi mulai dari kalau kawasan itu yang masih artinya dia sebagai kawasan industri ya, jadi dia masih ada persediaan lahan gitu ya, masih tetap aktif memasarkan. Itu sudah mulai di kilometer 50 ke sana gitu ya. Sedangkan kilometer 50 ke sini tuh kawasan industrinya sifatnya lebih kecil skalanya gitu. Jadi pemain-pemainnya juga bukan yang besar-besar dan memang lebih didominasi oleh industrial zone dari industri-industri yang sudah lama membangun di situ. Nah, untuk harga itu sekitar dari 2,4 ke atas Pak. Mulai dari situ gitu ya harganya. Lebih rendah sedikit memang dari yang di kawasan industri yang di Eastern Corridor. 2-3 mungkin Bu, atau? No Pak. I don't think bisa sampai ke 3. Ya, jadi kita mulainya untuk ini kita bilang start mulai dari 2,5, bisa dari 2,2 sampai 2,5 gitu. Karena memang yang di barat itu sifatnya lebih spesifik ya, seperti yang tadi Pak Donan sudah sampaikan. Untuk chemical itu kan ada buangan Pak, dan itu mempengaruhi surroundingnya mereka. Jadi nggak semua jenis industri lain mau bertetangga dengan chemical. That's why mereka harus lebih eksklusif, harus lebih tersendirilah lokasinya gitu. Nah, itu sudah ada pemain-pemainnya di sana, di Cilegon hingga sampai ke arah Merak. Kasih pertambahannya Bu Ipung. Cukup, Anti? Cukup Pak. Ditunggu ya, materi dulu ya. Pak Edo mau nambahin sedikit boleh ya? Oh, ada Mbak Sari Pak. Iya, mau Bu Sari nambahin sedikit. gimana? Iya, terkait dengan apa yang tadi Bu Ipung sampaikan untuk profil industri yang sangat menentukan preferensi lokasi. Akhirnya, saya rasa juga kita perlu memperhatikan bahwa ada kebutuhan industri data center ini yang cukup specialized sekali kebutuhan lokasinya gitu. Regardless dari sarana fisik yang sifatnya hard infrastructure, tapi kebutuhan industri data center ini yang kemungkinan akan melesat cepat dalam beberapa tahun ke depan, perlu juga didukung oleh infrastruktur digital nasional ya untuk hal itu. Karena mereka mempunyai spesifikasi lokasi yang quite different atau
sangat spesifik tertentu, tidak seperti industri-industri yang bergerak pada hard material sehingga membutuhkan raw material, pasar dan seterusnya. Yang relatif infrastrukturnya udah lebih stabil. Tapi untuk yang data center, which is memang sangat prospektif dalam beberapa tahun ke depan, ini spesifikasi infrastrukturnya akan sangat berbeda. Profile lokasi atau comparative advantage dari lokasi yang dibutuhkan juga sangat characterized lah. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Bu Sari, saya kalau tambahkan. gitu saya baru ingat Ya. juga, Bu Sari. Jadi kalau saya lihat di Bursa Efek Indonesia memang ada beberapa perusahaan data center, Bu. Nah, itu trennya juga cukup bagus. Kalau dari analisa Knight Frank untuk yang data center ini Ibu bilang sangat prospektif, itu pemainnya bertambah atau permintaan yang bertambah atau dua-duanya? Ini kan sejak iya, to be continued ya. Ini kan sebenarnya semenjak tahun lalu udah banyak kesepakatan yang memang akan diinisiasi pada tahun ini untuk data center ya. Setidaknya mungkin kita tahu semua ada Amazon, ada Google Cloud, kemudian ada Microsoft juga yang memang akan berada pada sisi timur Jakarta gitu. Jadi ini memang kesepakatan-kesepakatan yang sudah berlangsung sebelumnya dan tidak bisa dipungkiri nilainya atau kebutuhannya juga pasti akan sangat tinggi gitu. Mungkin Bu Ipung mau ada tambahan, silakan. Cukup. Baik Bu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sudah. Pak Edo, makasih ya Pak Edo. Terima kasih Pak Edo. Terima kasih Pak. Iya, nanti sudah saya mampir. emailkan ya Pak Edo detail Pak ininya, Edo ya. presentasinya. Ya. Ya, nanti saya Ya. emailkan untuk presentasi hari ini Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, makasih Pak Edo. Kita ketemu lagi di sesi online berikutnya ya Pak. Jangan bosan sama saya. Terima kasih Anti, sukses terus. Iya, Oke, sukses terus ya sama-sama, Pak. Sehat-sehat. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.